Kayak gitu, aduh rasanya udah kebayang yang enggak kan. Pikirannya tuh nggak bisa dikontrol waktu itu. Ya itu aku udah ada sekuat tenaga, masih belum bisa keluar. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, Be Better for my channel. Hai gengs, alhamdulillah akhirnya aku sudah melahirkan dan itu dia bayinya. Sudah lega ya, dan kita ngobrolnya di ruangan sana aja ya gengs. Tada. Biar nggak ngeberisikin dedek bayi. Oke, jadi aku mau cerita gengs, perjalanan melahirkan yang Masya Allah banget ya perjuangannya. Alhamdulillah aku bisa melahirkan normal tepat tanggal 18 Mei 2022 dan itu sesuai banget dengan HPL ku. Jadi hitungannya 40 minggu full. Rasanya aduh nggak terbayangkan sebelumnya. Mungkin kalau sekarang udah nggak ngerasain sakitnya gitu ya. Ya walaupun masih ada sih sakit-sakit dikit bekas jahitannya. Kalau mengingat pas jam-jam, detik-detik pas melahirkannya itu Masya Allah banget rasanya. Bener kata temanku sih, kayak setengah mati gitu. Pada malam hari itu waktu aku habis ngevlog kan, itu aku sekitar jam 10 itu udah kayak nggak kuat, antara setengah 10 sama 10 malam itu udah nggak kuat rasanya, pengen ya udahlah langsung ke rumah sakit aja kayak gitu. Menurutku itu termasuk lumayan cepat sih pembukaan satunya itu, walaupun nggak tahu ya pembukaan satunya itu apakah udah sehari sebelumnya atau pas aku ngecek ke klinik waktu itu jam setengah 7 malam sampai jam 10 itu aduh sakit. Jam 10 itu kan aku langsung ke puskesmas Piungan. Di situ dicek tuh udah pembukaan 4 ternyata, dan menurutku itu lumayan cepet ya, karena emang aku kan di sini jalan-jalan mondar mandir, pokoknya nggak duduk, karena ketika duduk malah justru kontraksinya tuh semakin kerasa, beda kalau dipakai buat jalan kayak gitu. Nah terus mondar mandir terus sampai akhirnya jam 10 ke puskesmas udah pembukaan 4. Terus di sana ya aku langsung ditanganin, disuruh berbaring, disuruh copot ini itu gitu. Dan waktu berbaring tuh malah rasanya lebih sakit, makanya aku request kalau jalan boleh nggak sih, boleh kayak gitu. Nah terus akhirnya aku pakai buat ya jalan-jalan di sekitar ruangan itu aja gitu. Sampai jam berapa itu ya dicek lagi masih pembukaan 5 ke 6, dan itu aku nunggunya lumayan lama tuh sampai jam berapa ya, sampai jam setengah tiga, sampai aku tuh berulang kali bilang sama perawatnya, ini diceknya jam berapa lagi sih kayak gitu, karena nunggunya Masya Allah banget kontraksinya tuh. Jadi setiap berapa menit datang, terus berapa menit datang. Alhamdulillahnya di situ aku punya support system yang luar biasa sih, ada ibuku sama suamiku. Jadi suamiku selalu ngusap-ngusap punggung bagian bawah, diusap-usap terus, karena emang rasanya tuh kayak mau mengejan itu sekitar jam setengah 3 itu rasanya udah mau mengejan kayak gitu. Karena itu emang ternyata pas dicek tuh pembukaan 7 kan. Nah tapi dari pihak puskesmasnya kok kayaknya ragu. Mungkin ragunya tuh kayaknya karena berat si dedek yang ada dalam kandungan itu terakhir di USG itu kan 3,6, dan itu terakhir USG-nya kan seminggu sebelum aku lahiran. Nah takutnya nanti kalau ternyata udah nambah, mungkin kayak gitu ya, karena berulang kali perawatnya tuh tanya beratnya berapa, terus USG-nya terakhir kapan. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit terdekat situ. Nah akhirnya aku dibawa pakai ambulans puskesmas. Dari jam setengah 3 itu dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit langsung ditanganin 3 perawat, dan masih diwanti-wanti pokoknya nggak boleh mengejan kalau belum pembukaan lengkap. Dan menurutku tantangan terbesar ketika melahirkan salah satunya adalah itu, rasanya tuh kayak udah pengen
ngeden kayak gitu loh. Tapi tuh disuruh menahan dan itu rasanya Masya Allah. Aku siasati pakai yang tarik napas panjang, terus keluarkan pelan-pelan. Sebenarnya aku mempelajari teknik pernapasan yang ini juga sih. Kalau udah mulai pembukaan yang rasanya tuh pengen mengejan banget, itu disarankan teknik yang apa, tarik-tarik, tiup-tiup, tarik-tarik, tiup-tiup kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi dari pihak puskesmas dan rumah sakitnya itu perawatnya bilang tariknya jangan kayak gitu, yang panjang terus keluarkan apa pelan kayak gitu. Jadi ya udahlah aku nurut aja. Walaupun sebenarnya aku kayaknya lebih nyaman yang tarik-tarik tiup-tiup yang kayak gitu. Tapi ya udah aku yang tarik panjang terus keluarkan. Dan itu susah banget ternyata karena kan kita narik panjang terus ditahan. Tapi ketika kita tuh rasanya kebayangin pengen pup kayak gitu ya, itu kan langsung kayak gitu loh, tapi langsung nahannya tuh susah banget, Masya Allah. Itu tantangan terbesarnya yang di situ sih, salah satunya ya. Begitu udah pembukaan lengkap jam 4 kurang seperempat pagi, itu baru aku rasanya lega. Alhamdulillah akhirnya udah bisa buat ngeden. Itu rasanya lega banget, tapi ternyata ngeden tuh nggak semudah itu. Aku ngeden tuh dari jam 4 kurang seperempat kan sampai jam 5 lebih 10 menit, jadi hampir satu setengah jam itu aku ngeden. Dan bayinya baru keluar dalam durasi itu. Nah sampai perawatnya tuh sebenarnya bilang pokoknya jam 5 pagi itu harus udah keluar loh Mbak, ini jam 5 harus udah keluar, kalau enggak kasihan dadanya udah ada di ini, udah terjepit kayak gitu, nanti kasihan kalau nggak bisa napas atau gimana. Nah aku kan udah khawatir kan di pikiranku, waduh dan ini udah jam 5 dan aku belum bisa mengeluarkan kayak gitu. Itu rasanya antara ya Allah, dalam hati cuma ya Allah minta keselamatan, minta semoga dikasih kelancaran kayak gitu. Aduh rasanya udah kebayang yang enggak kan. Jadi ya cuma berharap. Kok jadi kayak melo nangis sih. Banyak waktu itu ya cuma berharap semoga bisa keluar dengan selamat. Apapun yang terjadi, pokoknya semoga bisa keluar dengan selamat, sehat. Aku juga sehat, udah kayak gitu harapannya. Jadi selama aku kontraksi itu aku cuma nyebut terus Allahu Akbar kayak gitu, terus sama sholawat, walaupun ya seadanya kan, karena bener-bener pikirannya tuh nggak bisa dikontrol waktu itu. Nah akhirnya pas jam 5.10 dengan 3 perawat itu belum bisa, karena katanya aku ngedennya itu jangan di perut, jangan di tenggorokan, tapi ngeden di bagian belakang. Pokoknya kalau kayak ngeden kayak pup kayak gitu. Sampai perawatnya tuh bilang, Mbak ini tangan saya didorong, ini saya di bawah, tangan saya didorong. Lah aku juga perasaan udah berusaha ngeden kayak pas pup atau BAB, udah ngeden yang di bawah, tapi ya gimana kok tetap nggak bisa kayak gitu. Sampai akhirnya dibuka jalan yang lebih lebar lagi. Perawatnya juga bilang, Mbak ini udah saya lebarin loh jalan lahirnya, ayo harus bisa loh, jam 5 harus sudah keluar loh, ayo marah mbak, nesu mbak. mangkelo kayak gitulah perawatnya bilang. Tapi ya itu aku udah dari sekuat tenaga masih belum bisa keluar. Dan akhirnya datang lagi 2 perawat sambil bilang, yuk kita bantuin kayak gitu, karena udah jam 5 kan. Nanti takutnya yaitu nggak terselamatkan mungkin kayak gitu ya. Terus akhirnya 2 perawat itu juga ngebantu sampai yang tadinya posisiku tuh aku kedua tangan tuh megangin kaki, kan aku berbaring, kedua tangan megangin kaki kalau pas ngeden. Itu akhirnya nggak jadi kayak gitu di akhir pas
melahirkan itu. Akhirnya yang beberapa perawat ada yang megangin kakiku dilebarin, terus ada yang megangin perutku buat dibantu dibrojolin kayak gitu. Dan alhamdulillah jam 5 lebih 10 menit itu bisa keluar itu rasanya langsung lega banget. Perawatnya pun juga lega, tapi mereka bilang was-was karena begitu lahir tuh Dedek tuh nggak langsung nangis, kok diem kayak gitu loh. Jadi selama 1 menit apa 2 menit setelah itu baru nangis, tapi cuma dikit kayak gitu. Akhirnya ya udah, terus dibersihin kan dedeknya. Oh ya Allah, lega banget. Tapi ternyata perjuangan nggak cukup sampai di situ, gengs. Masih ada jahitan. Aduh, itu yang ternyata lebih sakit lagi daripada pas melahirkan, daripada pas digunting, daripada pas dicek pembukaan berapa. Itu ternyata lebih sakit pas dijahit. Padahal aku udah tanya kan, ininya dijahitnya tuh dibius nggak? Dibius kok. Tapi ternyata tetap sakit banget. Itu nggak tahu biusnya tuh berfungsi atau cuma nggak berfungsi atau cuma berfungsi dingin, nggak tahu lah. Pokoknya jahitnya kayak gitu, dan ternyata jahitnya lama banget, Masya Allah. Dari jam 5.10 itu dijahit sampai jam 7 pagi, berarti kan 2 jam ya ampun. Dan sakitnya itu karena emang katanya kan jalan yang dibuka itu lebar banget, maksudnya banyak banget robekannya, lukanya, dan sempat pendarahan juga aku. Jadi aku nggak bisa IMD karena masalah pendarahan dan harus dijahit. Terus juga jahitannya banyak dan sampai 2 jam dijahit. Itu aku cuma nyebut terus Allahu Akbar sampai kesakitan pun Allahu Akbar kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Padahal aku tuh udah berusaha, gengs. Maksudnya sebelum melahirkan aku udah berusaha buat pijat perineum. Kan katanya pijat perineum tuh buat melenturkan otot perineum yang nantinya diharapkan nggak ada robekan, ataupun misal ada robekan itu cuma sedikit, dijahitnya cuma sedikit. Nah tapi ternyata di luar ekspektasi, gengs. Pertama, bayinya emang besar, jadi susah untuk menghindari itu. Yang kedua, posisi bayinya itu pas lahir tuh kayak gini loh, tangannya tuh di pipi, entah gini apa gini, pokoknya pas keluar tuh susah karena kesangkut tangan. Beda kalau tangannya tuh misal di sini, jadi yang keluar langsung kepala gitu kan mungkin lebih mudah ya, dan jahitannya mungkin nggak begitu banyak, robekannya nggak begitu banyak. Tapi itu karena pas posisinya di pipi, jadi kayak nyangkut gitu. Nah terus ya udah, akhirnya karena udah gede, terus posisi tangannya di situ jadi menghalangi. Dan yang ketiga, kukunya tuh, kuku dedek tuh panjang-panjang dan sempet katanya melukai jalan lahirnya. Ya udah, jahitannya panjang banget. Pas aku tanya berapa jahitan, Mbak? Waduh, banyak, Mbak, kayak gitu. Nggak dibilangin berapa tapi banyak, Mbak. Bahkan kata suamiku, perawatnya tuh ada yang bilang ini kayaknya jahitan terpanjang yang pernah aku lakuin deh, kayak gitu. Sepanjang 270 cm benangnya yang dipakai, jadi hampir 3 meter benang yang dipakai buat ngejahit. Tapi ya sudahlah, dinikmati ya, walaupun itu bener-bener Masya Allah banget. Lebih sakit pas dijahitnya, apalagi lama ya, 2 jam, aduh nggak tahan itu. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah bisa lahir dengan normal, dengan sehat. Beratnya 3,54, terus panjangnya 50 cm. Yang gak kebayang aja tuh buku yang kecil segini tapi bisa melahirkan bayi yang hitungannya cukup besar kayak gitu. Pada waktu itu tuh, pada waktu dijahit ya, terutama yang sakit banget tuh, aku kepikiran, aduh besok berani buat hamil lagi nggak ya, maksudnya berani buat melahirkan lagi nggak ya. Tantangan terbesarnya yang pertama itu waktu
kontraksi menahan buat nggak ngejen itu aduh susah banget. Dan yang kedua pas dijahit yang ngeden terus sama pas yang dijahit, gue sampai berpikir kira-kira besok bakal maksudnya tahan buat melahirkan lagi nggak ya. Tapi misal pun iya, kayaknya harus penuh siasat deh, maksudnya jangan yang besar-besar banget bayinya, biar nanti melahirkannya tuh bisa lebih gampang gitu loh. Harapannya seperti itu nanti pas udah hamil lagi. Kayak gitu gengs ceritanya. Semoga cerita ini bisa memberikan gambaran lah ya untuk teman-teman. Dan barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, mau berbagi pengalaman, boleh banget loh ya. Pengalaman melahirkan dengan anak pertama atau kedua, nggak ada jahitan, mungkin bisa di-share di kolom komentar di bawah ya gengs. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.